Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, yang pertama thank you yang masih support dekat membership dan thank you yang masih subscribe. Okey, saya lama tak keluar video dan hari ni saya free dan saya akan keluar video part 1, part 2, part 3. Mungkin satu hari ada 3 4 video lah. Mungkin ada probability untuk kita lakukan dagangan buy ataupun sell, tahniah yang buy. Dan saya pun start slow keluar video disebabkan satu saya dah trade sendiri lah. Yang kedua, follow saja rule yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security. Pakai je broker apa nak pakai. Yang penting jangan simpan terlalu banyak. Banyak isu yang broker tak bayar ataupun bila withdraw ada claim, ada story. So hati-hati dekat situ. Okey, untuk part pertama, okey, macam mana banyak kebanyakan trader minat pada scalping dan tak dinafikan. Saya salah seorang juga. So dekat sini saya akan keluarkan part satu dulu untuk cara scalping menggunakan open close price di bigger time frame, dan kita akan cari untuk lower time frame untuk kita lakukan dagangan, dan di mana SL zone yang kita akan letak pada open close price yang kita nampak di depan mata. Okey, kita tengok apa yang terjadi pada daily. Kita nampak daily masih buat momentum. So dekat sini apa yang tindakan kita just fokus saja di lower time frame untuk lakukan, kebanyakan orang akan pakai N5 lah untuk lakukan dagangan scalping. So dekat situ scalping tak ada masalah bagi saya peribadi. So kita tengok sahaja apa yang ada di time frame M5, M15 dan N30 untuk lakukan dagangan buy ataupun sell. Okay. So dekat sini kita bila nampak kita first kali kita kena tahu di mana zone-zone yang dia masih respect untuk uh, market probability untuk kenaikan, sebabkan momentum masih lagi untuk momentum semasa price menunjukkan kenaikan. So hati-hati dia boleh cucuk dekat area 44. So dekat sini bila kita nampak situasi ni, apa yang kita just marking sahaja dulu first, sebab kita mencari SE yang ada terbentuk di lower time frame untuk mencari peluang kita entry. So dekat sini siapa yang terlambat tak ada masalah, just kita pakai basic dulu. Mungkin part 2, part 3 kita boleh entry lah. Okey, dekat sini apa tindakan kita? Yang pertama kita akan mencari momentum. Open close price tu agak penting. Sebab tu dalam market kita kena percaya market masih lagi respect bigger time frame untuk kenaikan. So dekat sini bila kita nampak di N30 mengatakan kenaikan, so kita boleh cari peluang buy berbanding sell. So dekat sini apa yang terjadi? First kali kita nampak satu momentum yang tak break lagi. So dekat sini bila jadi situasi ni momentum ni kita kena tahu market tak break lagi. So dekat sini kita kena percaya yang market ada probability untuk uh, uh, kenaikan daripada penurunan. So dekat sini apa yang terjadi? Bila situasi ini kita akan cari SE zone ataupun zone-zone support, probability dia respect zone tu untuk kita mencari buy dan sell. So dekat sini bila jadi situasi ni, mindset kita akan fokus pada buy. Kita boleh tengok M30 untuk map kita, dan kita tengok M5 untuk kita mencari peluang buy. Ini salah satu contoh lah. Okay. Yang pertama kita akan cari low dulu untuk marking di zone kita untuk kita lakukan dagangan. Yang kedua, kita mencari SL zone di shadow shadow, dan kita akan menunggu price datang untuk lakukan dagangan buy. So hangpa boleh pakai lah dekat sini salah satu contoh. Apa yang kita nak, kita tunggu market datang untuk memberi entry dan kita TP balik. So dekat sini bila jadi situasi ni, apa planning kita? Yang pakai ilmu angka boleh pakai ilmu angka, tak ada masalah. Yang tak pakai ilmu angka, tunggu saja price masuk di dalam zone ni untuk kita mencari TP zone kita balik dekat atas ni. Okay. Kalau price tak bagi, tak ada masalah, sebab kita dah terlambat. So tak ada masalah, kita tunggu waiting game. Jangan duduk pelang kabut. Kalau nak pakai M5 boleh, kena tanggung risiko bila momentum ni.
Sekarang ni dia dah break. Ni. Momentum ni. Kalau hampa entry kat sini, sekejap lagi hampa entry lagi kat sini. Contohlah hampa pakai angka buy 6161 kan. Saya duk sebut angka buy contohlah 6. Hampa entry kat sini 1. Ini salah satu contoh bukan saya suruh entry sekarang. Kalau saya pun tak mau entry kat sini. Contoh 61. Hampa PO kat sini 1. Ini contoh-contoh PO lah. So, ada risk kita sampai sini. Better kita tunggu saja kat sini. Ataupun, kalau nak take risk, boleh. Pastikan ada exit plan. Kita jumpa next video. Kita tengok setup ni. Kalau saat lagi saya akan keluar satu lagi video. Kita tengok apa yang terjadi pada market kita. Kalau boleh, tunggu saja ke area 76 ataupun 71 untuk lakukan dagangan buy berbanding sell. Kita jumpa next video. Thank you for support. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.